warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Tibutin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya Agnes Irma Yudharta Sijabat sebagai anggota. Saya Rahmatul Hidayah sebagai anggota. Dan saya Yohana Septagutom sebagai ketua dari tim Tibutin. Sini kami akan membuat kreasi pangan lokal dengan judul Tiruan Bubur Tinutuan dengan Pangan Lokal Banten. Mari kita buat! Alasan kami mengadopsi resep dari bubur tinutuan ini karena jika dilihat dari keseluruhan, zat gizi yang terkandung pada bubur tinutuan ini merupakan zat gizi yang kompleks dan dalam teknik pemasakannya dengan direbus sehingga dapat meminimalisir terbuangnya atau rusaknya zat gizi tertentu dan dapat meminimalisir penggunaan minyak. Namun, ada beberapa bahan pangan yang mengandung tinggi lemak dan belum terdiversifikasi serta sulit ditemukan di pasaran, sehingga kami mensubstitusinya dengan pangan lokal Banten dan beberapa produk pangan yang lebih sehat. Contoh penggunaan substitusi yang kami lakukan adalah beras kami substitusi menjadi talas yang indeks glikemiknya lebih rendah sebagai pengganti makanan pokok, mengganti santan dengan fiber cream yang tinggi serat namun rendah kalori dan kolesterol, lalu menggunakan minyak tropika naslim untuk menumis karena minyak tropika naslim ini rendah akan lemak jenuh serta difortifikasi dengan omega 3, 6, dan vitamin E, serta mengganti ikan cakalang sama roa dengan ikan bandeng yang diolah menjadi sate bandeng yang merupakan oleh-oleh khas Banten, serta untuk mempermudah dalam pengkonsumsian bandeng itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gram lemak dan 80,2 gram karbohidrat. Vitamin ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Karena vitamin ini berbahan dasar kentang yang seperti kita ketahui banyak mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian video pembahasan kreasi pangan lokal dari tim antioksidan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bikinlah hingga bersih. Yang kedua, parutlah singkong, lalu remas singkong hingga air yang ada di dalam singkong keluar semua. Sedikit garam dan juga gula. Kukus parutan singkong selama 20-30 menit. Kemudian, angkatlah kukusan singkong dan sajikan dalam keadaan hangat. Langkah pertama, bersihkan ikan gabus dari kotoran, kemudian berikan perasan jeruk nipis, lalu diamkan selama 5 menit. Lalu beri lumuran garam dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian, bakarlah ikan gabus di atas pemanggang. Langkah selanjutnya, siapkan bumbu, lalu haluskan. Makannya
Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Diharapkan sego bebek tenggelan dapat menjadi menu unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang digunakan untuk pembuatan stik jantung pisang 100 gram, tepung terigu 10 gram, kecap manis 5 gram, minyak goreng canola Tropicana Slim 5 gram, dan garam secukupnya. Kemudian dilengkapi dengan jagung 10 gram, buncis 20 gram, dan wortel 20 gram. Untuk bahan-bahan dari talas wajas sendiri, ada talas 50 gram, tepung maizena 10 gram, tepung beras 5 gram, minyak goreng canola dari Tropicana Slim 5 gram, merica secukupnya, dan garam secukupnya. Untuk bahan dari saus kacang merah sendiri, ada kacang merah 100 gram, fiber cream 50 gram, margarin 5 gram, bawang putih 2 siung, air secukupnya, gula secukupnya, merica secukupnya, dan garam secukupnya. Alat-alat yang digunakan pada pembuatan stik jamet ini ada kompor, teflon, grill pan, sutil, pisau, sendok, penjepit, piring, panci dandang, talenan, baskom, mangkok, tirisan, ulekan, sarung tangan plastik, piring, dan piring saji. Cara pembuatan stik jantung pisang. Pertama, potong-potong jantung pisang kemudian dicuci bersih. Lalu, kukus selama 15 menit hingga matang. Kemudian, tiriskan jantung pisang. Lalu, masukkan jantung pisang yang telah dikukus ke dalam ulekan. Tambahkan 10 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 10 gram kecap, kemudian ulek jantung pisang hingga hancur dan bumbu tercampur rata. Lalu, bentuk jantung pisang yang telah diulek tadi. Kemudian dipanggang di atas teflon atau grill pan hingga matang dan berwarna kecoklatan. Kemudian kukus jagung, wortel, dan buncis selama 15 menit hingga matang. Kemudian tiriskan. Cara pembuatan talas wedges. Pertama, kupas kulit talas dan cuci bersih. Kemudian rendam dengan air garam. Lalu potong memanjang dengan ukuran sedang. Kemudian kukus talas hingga setengah matang. Lalu tiriskan dan diamkan selama 10 menit. Kemudian masukkan tepung maizena 10 gram, tepung beras 10 gram, garam setengah sendok teh, dan merica secukupnya ke dalam wadah. Lalu diaduk hingga rata. Masukkan talas ke dalam campuran tepung. Kemudian aduk merata hingga talas tercampur rata dengan tepung. Lalu diamkan sebentar. Kemudian talas bisa dipanggang hingga matang dengan api sedang. Cara pembuatan saus kacang merah. Pertama, cuci kacang merah hingga bersih, kemudian hancurkan kacang merah secara kasar, bisa dengan diulek. Lalu, masukkan 1 sendok makan margarin ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Setelah margarin meleleh, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dikeprek. Kemudian, masukkan kacang merah yang telah dihancurkan secara kasar tadi. Lalu, tambahkan bahan penyedap dan perasa seperti gula, garam, dan merica. Kemudian, masukkan fiber cream sebanyak 50 gram dan larutkan hingga 100 ml. Masak kembali hingga mendidih dan tercampur rata. Penyajian stik jamet. Stik berbahan dasar jantung pisang ini dapat disajikan bersama saus kacang merah, kemudian ditemani dengan talas wedges sebagai karbohidrat dan ditambahkan dengan wortel, jagung, dan buncis. Perkenalkan, nama saya Nurhadijah Afinda dan rekan saya Firmanda Luciana serta Tasya Febri Cantika. Menggunakan alat pengolahan yaitu alat persiapan 3 mangkuk plastik, 2 piring, pisau, talenan, gelas ukur, dan timbangan. Yang kedua yaitu alat pengolahan terdiri dari rolling, kuas, kuas stainless steel,
Aladdin dari ubi ungu yaitu homemade batata. Produk kami tidak berbeda jauh dengan burger pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan warna pada roti yaitu ungu. Selain itu, bahan utama yang digunakan yang pertama pada roti. Roti ini menggunakan bahan dasar tepung mocha. Penambahan ubi ungu akan membuat warna ungu pada roti. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada patty yang digunakan, di mana patty ini dibuat dari campuran tempe, kacang merah, tepung mocha, dan daging yang sudah digiling. Kami memakai tepung mocha karena lebih rendah kalori dibanding tepung tridapun. Kandungan energi dan zat gizi untuk satu porsi hidangan Ipoba Burger with saus kari ini yaitu sebesar energi 640 kalori, protein 75,97 gram, lemak 21,71 gram, karbohidrat 100,58 gram, vitamin C 22,39 gram, dan kalsium 376,24 gram.